Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Tentu kita tetap bersukacita, harus mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara kita. Kita tetap bersemangat menjalani hidup karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekalipun merupakan renungan firman Tuhan singkat, kita buka terlebih dahulu dengan doa supaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan, terutama mengenai rahasia-rahasia peristiwa akhir zaman, untuk kami boleh makin bersiap-siap Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan dengan topik kali ini saya angkat adalah sangkakala yang keempat ya. Topik ini sangkakala keempat, dan kita akan membaca dalam bacaan Alkitab kita dalam Wahyu pasal 8 ayat 12 sampai 13. Di situ disebutkan, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari menjadi gelap, dan demikianlah juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar yang besar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara yang nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pengertian doktrin Pentakosta murni, sangkakala yang keempat ini diartikan penghukuman terhadap matahari, bulan, dan bintang yang mengakibatkan terang matahari berkurang sepertiga bagian. Demikian pula dengan bulan dan bintang pada malam hari juga berkurang, sehingga dikatakan di sini menjadi gelap ya. Dikatakan menjadi gelap karena berkurangnya terang daripada matahari, bulan, dan bintang. Sebetulnya tanda-tanda yang menyangkut benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang itu merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus yang sudah disebutkan dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi dengan jelas sekali Yesus telah mengatakan bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kali akan diawali dengan tanda-tanda yang terjadi pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, sehingga bangsa-bangsa di bumi didera oleh ketakutan. Jadi ini digenapi dalam sangkakala yang keempat ini, di mana di situ ada penghukuman terhadap matahari, bulan, dan bintang, di mana sepertiga matahari dan sepertiga bulan, sepertiga bintang itu berkurang ya, berkurang cahayanya. Di sini dikatakan berkurang cahayanya, sehingga daripadanya menjadi gelap, saudara ya, menjadi gelap. Ini adalah arti daripada sangkakala yang keempat, yaitu penghukuman terhadap benda-benda langit
yaitu penghukuman terhadap matahari, bulan, dan bintang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini juga disebutkan bahwa ada seekor burung nasar yang besar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara yang nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi." Nah, saudara sekalian, burung nasar ini melambangkan Roh Kudus dan gereja sempurna. Jadi artinya ini Roh Kudus dan gereja sempurna sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-12 ayat 14, di mana gereja sempurna dalam ayat ini dilambangkan perempuan, ya, perempuan yang dikatakan bersalutkan matahari, ya, di Wahyu 12 ayat 1. Kemudian bermahkota 12 bintang dan kakinya menginjak bulan. Nah, perempuan ini dalam Wahyu 12 ayat yang ke-14 atau yang melambangkan gereja sempurna ini disebutkan bahwa kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Selama 3,5 tahun pemerintahan Antikristus, perempuan atau gereja sempurna ini dengan sayap burung nasar, dengan kuasa Roh Kudus disingkirkan, ya, disingkirkan jauh dari Antikristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengerti apakah arti atau makna sangkakala keempat ini, yaitu penghukuman terhadap matahari, bulan, bintang, di mana bumi menjadi gelap. Kemudian juga berbicara tentang gereja sempurna dan Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus, ya, yang mengatakan celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, karena pemerintahan Antikristus itu sudah mulai. Tapi gereja sempurna dengan kuasa Roh Kudus ini disingkirkan, tidak mengalami masa Antikristus. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadi tambahan wawasan yang baru Tuhan, mengenai hal-hal apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Biar kami sungguh-sungguh lebih lagi dalam beribadah kepada Tuhan, menjaga kehidupan rohani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.